Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa? Kita harus lapor, biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu kemesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu... Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa? Kita harus lapor, biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo.
Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu kesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu... Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa? Kita harus lapor biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu kesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu... Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa?
kamu tentang pelayanan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Cek kedengaran suara Nurul. Halo teman-teman semua, selamat bergabung dengan sosialisasi 3 dosa besar dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Istiqomah yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi
3 dosa besar dalam pendidikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Oke teman-teman, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan dari Ketua MPMBKM, yang ketiga pemateri 3 dosa besar dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh anggota PPKS, yang keempat diskusi dan tanya jawab, yang kelima kesimpulan dan penutup, dan terakhir dokumentasi. Langsung saja untuk acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk operator, dipersilahkan. Baik, acara selanjutnya, pemateri 3 dosa besar. Acara selanjutnya, sambutan Ketua MPMBKM, Rudi Siswandi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sudah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrafa ala kulli wal
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya ucapkan selamat datang ya pada Bu Stella dari tim PPKS Universitas Mataram dan Terima juga kasih. nggih, Ibu, Selamat terima pagi. kasih Ya. lagi, Ibu. Dan juga pada teman-teman eh, yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini dalam rangka mensosialisasikan 3 dosa besar yang selama ini selalu terngiang gitu ya, selalu dilakukan oleh beberapa oknum di dalam dunia pendidikan. Yang nanti insya Allah akan dipaparkan lebih jelas dan lebih rincinya oleh materi kita pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik ya, walaupun ini kita selenggarakan dalam bentuk online atau daring. Saya harap teman-teman semua bisa menyesuaikan diri ya, menjaga adab-adab sebagaimana orang yang sedang menuntut ilmu ya, baik itu ketika kita ketemu langsung offline ataupun ketika kita tidak bertemu langsung ya atau online. Namun adab-adab itu tetap kita jaga, baik itu berpakaian dengan rapi, duduk, mendengarkan ya, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya ya, walaupun yang di sini yang hadir baru sedikit ya, baru sekitar 20-an, insya Allah tidak akan mengurangi esensi ya, makna dari terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan ada record ya yang akan kita share lewat YouTube, dan itu akan menjadi siaran ulang ya untuk teman-teman kita yang barangkali belum berkesempatan hadir pada pagi hari ini, barangkali ada kegiatan lain yang lebih urgent. Di sini sebenarnya acaranya akan dibuka oleh Ketua UPI MKM ya, Pak Profesor Muhammad Ali ya. Namun beliau sedang berhalangan dan juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa membuka acara pada pagi hari ini. Dalam hal ini mohon izin saya mewakili beliau ya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Insya Allah tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat bergabung. Selamat belajar karena apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lihat dan apapun yang kita dengar itu adalah ilmu yang baik gitu ya. Apalagi ini datang dari ahlinya sendiri gitu ya, bukan dari sumber yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Namun kita mengundang ahlinya gitu ya dari tim PPKS Universitas Mataram gitu. Oke, enjoy ya teman-teman untuk menyimak materi yang insya Allah bakalan luar biasa dari pemateri kita. Mungkin sekian dari saya. Langsung saja ya saya buka sosialisasi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rudi Siswandi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya masuklah kita ke acara inti ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi kita yang terkait dengan 3 dosa besar dalam pendidikan, yang di sini akan disampaikan oleh tim PPKS Universitas Mataram. Selamat datang Ibu. Baik, kepada teman-teman diharapkan sebelum kita menyampaikan materi terkait dengan 3 dosa besar dalam pendidikan, harap membuka kameranya. Baik, kepada Ibu dari tim PPKS Undram, kepada Ibu Dr. Insinyur Ruth Stella TMS, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul, Mas Rudi, dan adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf, ini kamera laptop saya something wrong gitu, jadi nggak bisa kelihatan wajah saya. Padahal udah dandan dari pagi. Nggak boleh ya kaitannya dengan nggak ada hubungannya gitu. Tapi kedengaran suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke, izinkan saya share screen ya, walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi mohon apakah bisa ini? Ntar dulu.
Sebentar, saya mencoba. Oke, menampilkan materinya. Sudah terlihat di layar adik-adik semuanya? Sudah, Ibu. Baik, ya. Beberapa hari yang lalu dari tim Satgas. Satgas itu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi nama tim kami itu adalah Satgas PPKS Universitas Mataram. Nah, beberapa waktu yang lalu dari tim salah seorang tim Satgas menyatakan ini ada permintaan dari MBKM untuk menyampaikan materi 3 dosa besar gitu kan. Apa tuh 3 dosa besar gitu ya. Jadi saya bilang sama Mbak Nurul, kebetulan oleh Pak Ketua, ketuanya itu adalah Pak Joko Sumadi. Sebentar. Pak Joko Sumadi menyatakan udah Bu Stella aja yang menyampaikan karena di tim Satgas kedudukan atau posisi saya adalah sebagai koordinator bidang pencegahan gitu. Jadi di Satgas PPKS itu ada ketua, ada sekretaris, lalu ada koordinator bidang pencegahan dan anggotanya, dan ada koordinator bidang atau koordinator penanganan dan anggotanya. Nah, komposisi Satgas itu nanti kita bicara ada dosen, ada mahasiswa, dan ada tenaga kependidikan. Pagi hari ini saya fokus menyampaikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 bahwa ternyata dipandang urgent untuk dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bahwa di dunia pendidikan atau di institusi pendidikan, mulai dari institusi pendidikan tingkat rendah, menengah, sampai di pendidikan tinggi, itu ternyata sudah darurat kekerasan seksual gitu ya, sehingga keluarlah Permendikbudristek sebelum keluarnya Undang-Undang TPPKS kan, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, apapun itu gitu ya, baik karena sifatnya masih baru, pasti ada kelebihan dan kekurangan, tapi syukur sudah bisa diterbitkan Permendikbudristek itu, bahwa di setiap kampus di Indonesia, mau kampus negeri terutama dan juga swasta, baik kampus umum maupun kampus berbasis agama, itu harus mempunyai yang namanya Satgas PPKS, ya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ntar dulu. Tadi mana? Oke, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kampus itu adalah tempat belajar bagi mahasiswa dan tempat kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan. Ya kan? UNRAM juga merupakan salah satu kampus yang seharusnya bebas dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan banyak jenisnya ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologi, ada kekerasan ekonomi dan sebagainya. Tetapi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah kekerasan seksual. Nah, seharusnya UNRAM juga merupakan kampus yang bebas dari tindakan kekerasan. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Atmosfer kampus adalah seharusnya menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, yang bermartabat, yang setara, ya, kemudian inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Itu dulu, ya, bahwa atmosfer kampus itu adalah menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Warga kampus itu bukan hanya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, tetapi juga mereka yang berada di kampus, termasuk adalah
cleaning service, kemudian security, kemudian penjaga kantin, kemudian pedagang yang ada di sekitar kampus, di lingkungan kampus. Nah, sebagai kampus gitu ya, sebagai kampus yang seharusnya nyaman untuk dilakukan proses belajar mengajar gitu ya, maka UNRAM juga seharusnya sebagai tempat belajar dan bekerja harus nyaman gitu ya, tumbuh relasi yang sehat di antara warganya, baik dosen, kamu sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, pegawai, kemudian mahasiswa, dan juga warga kampus lainnya. Dan harusnya lingkungannya juga aman gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kampus kita itu sudah banyak perbaikan-perbaikan, namun memang masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan agar mencegah gitu ya, agar dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Namun sekarang kita sudah punya Satgas. Jadi memang salah satu tugas Satgas itu melakukan pencegahan dengan sosialisasi seperti saat ini. Bagus sekali, jadi Mbak Nurul kemarin juga mungkin atas prakarsa teman-teman yang di FDKN ya, Mas Rudi Siswandi yang lain-lain, memberikan kesempatan kepada Satgas untuk sosialisasi nih, bahwa sekarang di kampus kita gitu ya, harus pick up gitu, jangan takut-takut bicara seperti film yang tadi diputar gitu, harus gitu, apapun bentuknya harus laporkan, sudah ada Satgas yang akan menangani gitu ya. Nah, dikembangkan juga seharusnya budaya saling menghargai dan menghormati, jangan mentang-mentang lebih senior gitu, kemudian membuli adik-adiknya yang lebih junior, atau bahkan menimbulkan tindak pidana gitu ya. Sekarang bahkan sudah ada undang-undangnya gitu. Kalau Permendikbudristek itu kaitannya dengan warga kampus, tapi kalau undang-undang ya masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual. UNRAM juga harusnya merupakan suatu kampus yang damai dan memberdayakan masyarakat. Ini saya coba sebetulnya apa sih isi dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, masih baru banget itu. Tetapi kemarin ultimatum dari kementerian bahwa semua kampus harus sudah mempunyai Satgas gitu ya, 6 bulan setelah berlakunya. Bawa headset. Mbak Holly ya kali ya, ininya diinikan dulu. Iya, baik. Jadi setiap kampus itu diultimatum oleh Kementerian Pendidikan bahwa harus sudah ada Satgas PPKS gitu, apapun bentuknya. Ada yang sudah sebetulnya, ada yang sebelum Permendikbud keluar juga sudah banyak kampus-kampus yang mendirikan semacam badan gitu ya, semacam Satgas, tapi namanya bukan Satgas, tapi kemudian disempurnakan atau kemudian diseragamkan setelah keluarnya Permendikbudristek tahun 2021, kalau nggak salah bulan Agustus, itu 6 bulan setelahnya harus terbentuk Satgas PPKS di semua kampus. Maka UNRAM pun juga dibentuk Satgas PPKS, dan kami dan kita sekarang jangan sungkan-sungkan adik-adik kalau melihat temannya atau bahkan diri sendiri gitu ya mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual, silahkan laporkan ke Satgas PPKS Universitas Mataram. Tempatnya itu di lantai 4 sayap timur, lantai 4 sayap timur. Nggak perlu capek naik tangga karena sekarang sudah ada lift ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kalian bisa melihat sendiri Permendikbudristek nomor 30, tetapi pada pasal 5 mengatur secara komprehensif mengenai tindakan apa saja yang tergolong pada kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara verbal, non-fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kalau yang kita lihat dalam film ini tadi itu kekerasan seksual bentuknya seperti apa? Silakan. Ada yang ingin memberikan jawaban tadi? Dosennya itu, aduh kamu selama pandemi kok nggak kelihatan ya? Terus iya saya tidur, saya makan, saya belajar, saya baca buku.
Oh, baju tidur kamu seperti apa? Penting nggak sih dosen nanyain baju tidur kita? Nggak penting sama sekali gitu ya. Nggak boleh itu sudah merupakan bagian dari kekerasan seksual. Cewek-cewek juga begitu. Supaya mudah dapat nilai, biar cepat ujian, biar cepat maju seminar, dikata-katain gitu juga kayak bangga gitu. Nah, mulai sekarang tidak gitu ya. Tingkatkan harkat martabat dan harga diri kita, bahwa kita itu pantas untuk dihargai ya. Jangan mau apalagi sampai diraba-raba dan sebagainya. Kita baru terbentuk bulan kalau nggak salah bulan Oktober ya, Oktober atau November. Tapi sudah masuk 3 laporan ke Satgas PPKS gitu. Artinya warga kampus Universitas Mataram sudah mulai mengenal bahwa di kita itu di Universitas Mataram sudah ada Satgas yang siap menerima aduan, kemudian menindaklanjutinya dengan tindakan, apakah itu healing, bukan healing ya, apakah itu tindakan yang untuk mengatasi masalah medis, secara medis atau psikologi. Kita sudah ada banyak dokter yang tergabung di dalam Satgas PPKS. Ada juga psikolognya gitu ya. Lalu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kemudian juga LSM yang memperhatikan atau yang peduli terhadap perempuan dan anak. Apa sih bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021? Yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Gitu ya. Termasuk body shaming, itu nggak boleh gitu. Jangan dianggap remeh ketika kalian keberatan. Nah, itu kemarin salah satu aduan ketika mau mengikuti atau mendaftar ujian bahasa Inggris di lab bahasa, ada mahasiswa kita yang mendapat perlakuan catcalling gitu ya dari security. Nah, itu dilaporkan, diadukan. Itu kita sudah masuk gitu salah satu dan langsung ditangani oleh, tapi memang perlu verifikasi terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan dan sebagainya. Mohon izin sebentar ya, Dek, sebentar aja. Kamu? Ya. Nanti ya sebentar lagi ngajar. Ya. Lagi ngajar online. Mohon maaf ya. Nah, yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nggak tahu ya, akhir-akhir apakah pernah ada ya di kampus kita yang sengaja gitu, dengan santainya buka pakaiannya, mempertontonkan jenis kelamin. Nggak tahu apa maksudnya. Tentunya itu merupakan salah satu. Saya dulu sekali ya masih jadi mahasiswa pernah tuh. Jadi saya di gedung sebelah, terus orang dari kampus dari fakultas sebelah gitu. Ya itu pagi-pagi itu buka pakaiannya, kemudian kita ngeri lah, lari masuk semua. Zaman ibu masih S1, masih S1. Nah, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada yang seperti itu. Adalah namanya apa? Eksibisionisme ya. Kalau memang itu gangguan psikologi. Tapi kalau sengaja, nah itu dia, itu bisa dipidanakan. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Lalu menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Itu 4 bentuk kekerasan seksual yang termasuk atau disebutkan dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021. Yang kelima, mengirimkan pesan atau lelucon atau gambar atau foto, audio dan atau video bernuansa seksual pada korban meskipun sudah dilarang atau sudah ditolak oleh korban. Yang keenam, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. 7. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual
tanpa persetujuan korban. Sekarang tuh lagi musim gitu. Nanti ada yang tersibak pakaiannya tanpa persetujuan korban, disebarkan gitu fotonya atau videonya. Padahal nggak tahu kalau itu sudah melanggar gitu ya. Yang berikutnya, itu tadi yang keberapa ya? Kok langsung ke 16? Ini yang ke-8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. 11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini ada 21 bentuk kekerasan seksual yang termasuk atau tercantum dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021. Yang ke-12-nya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jadi kalau tiba-tiba ini saya nggak tahu peserta cowoknya ada berapa. Apakah Mbak Nurul bisa mengidentifikasi? Jadi peserta yang hadir pada hari ini berapa orang, laki berapa, perempuan berapa gitu ya. Karena kebanyakan korban itu adalah perempuan. Jadi yang harus tahu ini adalah perempuan dan laki-laki, jangan hanya perempuan saja gitu ya, laki-laki juga harus tahu gitu, perempuan juga harus tahu juga gitu. Nah, tapi kita harus tahu yang hadir pada saat ini atau yang yang berminat gitu ya, yang perhatian gitu ya terhadap Permendikbudristek 30 ini lebih banyak laki-laki atau perempuan. Kalau lebih banyak perempuannya, ya itu dia karena memang perempuan kebanyakan menjadi korban. Walaupun akhir-akhir ini di televisi ada juga ya pelaku perempuan yang melakukan kekerasan pada korbannya laki-laki, banyak lagi ya, dan itu sedang diperiksa kejiwaan dari ibu guru itu ya, ibu guru terhadap siswa SD kalau nggak salah. Nah, yang ke-13, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Yang ke-14, yang 15-nya adalah mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Jadi sejak keluarnya Permendikbudristek tahun 30 tahun 2000 nomor 30 tahun 2021 di setiap pertemuan kegiatan-kegiatan pertemuan dosen dan sebagainya yang sering sekali ya bapak-bapak dosen itu tanpa disadari candanya itu canda yang bernuansa kekerasan seksual. Nah, setelah saya sosialisasikan udah mulai gitu. Jadi nggak usah ragu untuk kita dengungkan gitu, selalu didengungkan gitu ya. Hal-hal apa saja atau perbuatan apa saja yang masuk dalam tindakan kekerasan seksual yang ada hukumannya gitu ya. Yang ke-16 adalah melakukan percobaan pemerkosaan namun penetrasi tidak terjadi. 17 melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. 18 memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. 19 memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. 20 membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau yang ke-21 melakukan perbuatan seksual lainnya. Para peserta yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu saya kebetulan sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak di Universitas Mataram, kami mendapat penelitian penugasan dari Ditjen Dikti ya, 1 dari 36 universitas yang melakukan mendapat tugas melakukan penelitian tentang PPKS ini gitu. Bahwa topiknya ada 12 topik. Salah satu topik yang saya sebagai ketuanya itu adalah tentang Satgas. Jadi pembentukan Satgas dan pemberdayaan dan pembentukan dan pengembangan Satgas di kampus-kampus di perguruan tinggi. Nah, kebetulan anggota kita, ketuanya saya dari UNRAM, anggotanya itu adalah ITB dan UNESA. ITB itu kalian tahu,
di sana itu sangat maskulin kan, kebanyakan laki-laki ITB, ya kan, baik mahasiswanya, dosennya, tendiknya dan sebagainya. Sehingga tapi mahasiswi ITB itu luar biasa gitu menjalin kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain dan mereka mempunyai perkumpulan gitu ya. Dikembangkanlah diskusi-diskusi tentang bentuk-bentuk kekerasan, bagaimana cara mencegah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian lalu kalau yang apakah ada di antara kalian yang menjadi salah satu narasumber dalam penelitian tersebut, karena pada saat pengambilan data itu dilakukan pada saat KKN. Jadi di lokasi-lokasi KKN, mahasiswa KKN dari berbagai fakultas kita sebarkan kuesioner lalu mengisi data, mengisi kuesioner. Nah, hampir semua responden menyatakan tidak pernah sebagai korban, tapi tahu bahwa temannya adalah korban gitu. Temannya pernah mengalami kekerasan seksual di kampus kita bahkan gitu ya. Tapi tidak berani melapor. Jadi terus udah gitu ditanya tentang Satgas PPKS yang sudah terbentuk, banyak yang belum tahu. Makanya saya senang sekali nih. Mungkin sering-sering ya Mbak Nurul ya dilakukan forum seperti ini untuk membantu Satgas juga memperkenalkan diri gitu ya, supaya lebih banyak yang berani melapor, speak up gitu kalau terjadi kekerasan, dan supaya nol kekerasan seksual di kampus Universitas Mataram. Setuju peserta semua? Setuju adik-adik? Pasti setuju ya. Iya, bila perlu kita menjadi kampus yang zero kekerasan seksual. Pertama kan zero toleransi dulu. Zero toleransi, baru kemudian supaya zero kekerasan seksual dan yang lain-lainnya. Kalau sudah kekerasan seksual zero, mudah-mudahan bullying dan lain-lainnya juga zero gitu. Tapi ini cerita deh ya. Kaitannya 3 dosa besar itu apa saja sih? Kekerasan seksual, bullying, sama penyalahgunaan narkoba ya. Apa, Mas Rudi? Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang mengurus kehilangan di kantor Polsek Mataram, ada tuh anak muda 2 lagi digelandang sama polisi masuk ke ruang polsek. Ngapain? Terus saya tanya, dia sambil dipukul-pukul gitu ditanya sama polisi, "Kamu udah berapa kali nyuri helm?" Katanya, 4 kali. "Hah? Nyuri helm deh 4 kali. Di mana kamu, anak mana?" "Anak UNRAM, anak Universitas Mataram." Gitu ya, mudah-mudahan nggak ada yang ada di sini nih. Atau ada yang pernah menjadi korban pencurian helm? Nah, terus saya tanya, mohon maaf, saya tanya, "Loh, kamu anak UNRAM?" Iya Bu. Fakultas apa?" "Ekonomi," gitu ya. Jurusannya apa? "Studi pembangunan." Mudah-mudahan nggak ada yang di sini ya. Kalau ada juga ya mudah-mudahan bertobat gitu, tidak jadi. Terus, aduh bikin malu aja kamu. Terus untuk apa duitnya? Ternyata tahu nggak untuk apa? Untuk nyabu. Coba. Kan aduh bikin malu banget itu pakai jaket UNRAM, kemudian digelandang ke kantor polisi, dipukul-pukul lagi sama polisi, ditanya-tanyain segala macam, bikin malu gitu. Jangan sampai dia ngakunya 4 kali. Jangan-jangan udah sering tuh terjadi kehilangan helm. Saya tanya, harga helm berapa sih satu? Katanya 200 sampai 500 ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan di antara kita nggak ada gitu ya, tidak ada yang melakukan, karena kalau sudah seperti itu biasanya merembet kemana-mana gitu. Kalau udah penyalahgunaan narkoba, kemudian nanti merembet kemana-mana gitu, terjadilah sebagai pelaku kekerasan seksual. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kalau misalnya kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di kampus, ya, siapa pelaku dan siapa korban? Bisa dosen pelaku mahasiswa korban, bisa dosen pelaku tenaga kependidikan korbannya, bisa juga dosen sesama dosen senior ke dosen junior, atau dosen yang mempunyai jabatan ke dosen yang mengharapkan bantuan, atau tenaga kependidikan ke mahasiswa, atau mahasiswa senior ke mahasiswa junior ya. Nah,
salah satu dari 3 kasus yang masuk ke Satgas PPKS itu adalah percobaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa kepada mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Tetapi bisa juga terjadi kekerasan seksual itu oleh tenaga kependidikan kepada atau korbannya adalah tenaga pendidikan juga. Selanjutnya, kemungkinan lokasi terjadinya kekerasan seksual, ya, baik di kampus maupun di luar kampus. Di mana itu? Lokasi KKN, bukan di dalam kampus, tetapi itu warga kampus gitu ya. Kemudian lokasi magang, lokasi selain magang apalagi itu? Praktek kerja PKL, praktek kerja lapang ya. Kemudian bisa di dalam lab atau di kelas atau di seputar kampus atau di tempat kos atau di rumah, di hotel, kekerasan digital maupun di luar kampus. Itu bisa terjadi di mana saja ya kekerasan seksual. Selanjutnya, nah bagaimana cara kita mencegah? Pertama memang harus ada pembekalan gitu ya, edukasi, pemahaman seperti yang dilakukan saat ini gitu ya. Kita memberikan sosialisasi kepada adik-adik bahwa ternyata ketika kita melakukan candaan gitu ya, candaan hanya berkata aduh gede, kecil, naik, turun dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual yang bisa diadukan gitu ya. Nah, kemudian edukasinya melalui pembekalan MBKM, kemudian sosialisasi nilai anti kekerasan seksual dalam pengkaderan kemahasiswaan. Jadi, penting sekali ketika melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan kampus lainnya untuk ditanamkan nilai atau budaya anti kekerasan seksual, ya. Bukan kalian takut gitu ya mau jadi anggota drum band, seniornya ngancem-ngancem atau bercanda-canda, enggak. Ketika itu dirasakan tidak nyaman, boleh dilaporkan. Kemudian bagaimana caranya yang lain? Membentuk peer group atau focal point, volunteer melalui iklan, media pencegahan tentang pencegahan kekerasan seksual. Kita memang Satgas PPKS di Universitas Mataram masih baru, tapi saya mau mengusulkan bahwa di setiap unit, baik itu fakultas atau bahkan mungkin program studi, ada yang namanya focal point. Jadi dialah yang akan menjadi memberikan sosialisasi atau melaporkan atau mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di kampus gitu ya. Kalau penanganannya diserahkan ke Satgas. Jadi untuk pencegahan itu bisa kita lakukan atau kita bentuk peer group, kita bentuk focal point atau volunteer. Saya mendengar ada senyumpuan itu. Perkumpulan mahasiswa perempuan di Fakultas Hukum yang peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual. Jadi mendukung teman yang menjadi korban dan bahkan memberikan warning-warning gitu ya, bahwa kekerasan seksual itu sesuatu yang dilarang, masuk dalam pelanggaran berdasarkan Permendikbudristek 30 tahun 2021 dan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual tahun berapa itu? Tahun 2022 ya, nomornya saya lupa. Kemudian ketika dalam kurikulum itu diintegrasikan nilai-nilai anti kekerasan seksual, kemudian workshop, diskusi, training tentang pencegahan kekerasan seksual. Hari ini di grup ada namanya perempuan gemilang itu juga sedang diskusi tentang pencegahan kekerasan seksual. Narasumbernya adalah mahasiswa Fakultas Hukum atau dosen Fakultas Hukum. Nah, bagaimana kita mencegah gitu ya dosen dan pendik dengan pembatasan pertemuan dengan mahasiswa? Kalau ada misalnya praktek lapangan atau tugas khusus di luar kampus, di luar jam kuliah, seharusnya dosen atau tenaga kependidikan yang punya janji dengan mahasiswa itu melaporkannya ke Kaprodi. Jadi harus ada izin dari ketua program studi. Jadi ketua program studi tahu ya apa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
atau tenaga kependidikan di luar kampus, di mana tempatnya, jam berapa, dan apa kegiatannya. Ya, jadi di luar kampus usahakan tidak terjadi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen atau tenaga kependidikan, kecuali ada izin khusus dari Kaprodi. Tentu ada pengetahuan dari Kaprodi. Kemudian di luar jam operasional kampus juga diusahakan tidak ada pertemuan gitu ya. Kalau toh mau ada pertemuan, sekali lagi harus ada izin Kaprodi. Nah, kemudian jadi Kaprodi itu berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Memang karena kita itu tugasnya Satgas sebetulnya untuk memberikan pemahaman, tetapi kita baru merencanakan akan mengadakan sosialisasi dari satu unit ke unit lainnya gitu. Mulai dari pejabat di tingkat rektorat, sampai di dekanat, sampai di tiap-tiap unit. Termasuk akan ada pelatihan-pelatihan bagi security, karena security yang diharapkan untuk mengamankan jangan sampai dia menjadi pelaku gitu ya. Kemudian warga kampus yang lain. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana upaya pencegahannya? Hindari obrolan berbau pornografi. Jangan mudah percaya pada orang yang kurang dikenal. Bersikap tegas dan percaya diri. Tegas tidak harus marah-marah. Tegas, tapi bisa dengan cara yang tegas, tapi nggak usah teriak-teriak gitu. Kemudian disarankan ya, terutama bagi yang lemah nih, menguasai beberapa cara melumpuhkan pelaku dan membawa alat perlindungan diri. Bagus juga kalau kita punya keterampilan bela diri untuk sebagai antisipasi, gitu ya. Nah, ini strategi pencegahan dan penanganan. Pencegahannya melalui pembelajaran, jadi dikembangkanlah kurikulum yang mainstream terhadap gender dan GETSI ya, gender, kemudian disabilitas dan social inclusion, juga peka terhadap pencegahan kekerasan seksual. Lalu penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas baik mahasiswa, dosen, dan tendik. Jadi kalau sampai ada dosen yang melakukan itu harus ada yang menegur, harus berani menegur gitu ya. Kemudian kalau ada tendik juga, tendik itu juga karena merasa mereka membutuhkan kita gitu ya, mahasiswa membutuhkan saya gitu, jadi kayak semena-mena gitu. Itu perlu memang kita lakukan sebagai Satgas. Kita perlu untuk memberikan atau melakukan sosialisasi dan penanaman nilai-nilai yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, di Satgas PPKS itu ada koordinator dan ada bidang penanganan. Jadi setelah mendapatkan pelaporan, kemudian diverifikasi, lalu mana yang lebih dulu ini? Kalau memang penanganan secara medis, ya medis. Tapi kalau medisnya tidak, ya atau kurang, ya kemudian langsung ke psikolog dan kemudian, nah itu memang membutuhkan waktu, biaya. Dan keterampilan yang masih dikembangkan. Kita masih baru, tapi setidaknya kita bersyukur ada. Oh iya, bagi adik-adik yang ingin bergabung dengan Satgas PPKS, kita ini dibentuk tahun 2021 dan umur Satgas itu 2 tahun saja. Setelah 2 tahun akan terjadi pemilihan lagi ulang terhadap Satgas PPKS. Dan 50% kalau nggak salah ya, 50% dari anggota Satgas itu harus mahasiswa. 30% mahasiswanya harus perempuan gitu. Jadi memang yang paling banyak dari Satgas PPKS itu adalah mahasiswa. Jadi komponen dari Satgas PPKS adalah mahasiswa, kemudian pegawai dan dosen. Dosennya hanya sedikit, tapi mahasiswa yang paling banyak. Jadi kalau 2 tahun ini, tahun 2021 dibentuk, tahun 2000 berapa? 23 ya? SK-nya tahun itu berarti akhir tahun 2020, kita SK-nya 2022 kalau nggak salah, berarti 2024 siapa yang mau boleh gitu, boleh mengajukan diri sebagai Satgas PPKS. Ya. Nah ini kalau bisa penanganannya itu sampai pemulihan korban.
Jadi kalau misalnya korban merasa malu, kemudian enggak nyaman lagi dan sebagainya, seharusnya penanganan itu sampai begitu gitu, sampai korban merasa nyaman, tidak merasa tidak takut gitu ya, tidak takut ancaman, tidak malu dan sebagainya, dan bisa kembali menyelesaikan kuliahnya sampai selesai. Kita perkenalan sedikit. Oh iya, kita SK Rektornya itu tahun 2022. Berarti 2022, 2023, 2024. Tahun depan sudah ada penggantian Satgas PPKS. Kalian yang tentu ada persyaratannya gitu ya, yang selama ini memang aktif bergerak dalam pemerhati perempuan gitu ya, terlibat dalam organisasi-organisasi baik kemahasiswaan maupun LSM yang pro terhadap perempuan dan anak dan sebagainya. Satgas PPKS Universitas Mataram itu diketuai oleh Bapak Joko Jumadi SHMH. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum. Beliau kemarin merupakan pengacara ya, dari korban kekerasan seksual seorang pegawai di sekolah, salah satu sekolah di Kota Mataram yang mengalami kekerasan seksual oleh kepala sekolahnya kalau nggak salah. Dan itu sampai goal gitu ya, beliau mendampingi korban itu. Ada yang tahu, ada yang ingat peristiwanya seperti apa? Itu ramai di media cetak maupun media elektronik ya. Lalu sekretarisnya ini mahasiswa, Royanisa Julia Rahmadewi. Adakah di sini hadir Royanisanya? Enggak ada. Ya? Kenapa Ramadan? Oh, matiin lagi. Oke. Lalu saya adalah koordinator pencegahan. Ada banyak termasuk dokter, ada yang dari FKIP, ada yang dari Fakultas Hukum, ada mahasiswanya juga banyak. Saya tadi nggak sempat ngetik gitu ya. Kemudian koordinator penanganannya itu Bu Leli Wulandari SHMH, beliau yang sudah biasa selama ini menangani kasus-kasus di Fakultas Hukum. Nah sekarang dibawalah gitu ke tingkat yang lebih tinggi lagi, namanya Satgas PPKS. Di bawah koordinasi Bu Leli ini ada banyak dokter, baik dokter spesialis macam-macam, kemudian ada psikolog juga gitu ya. Ahli kejiwaannya kayaknya belum, tetapi pegawai dan ini yang biasa menangani. Nah, ini perlu dicatat hotline kita 08177514444 gitu ya. Ketika ada ditemukan kasus kekerasan seksual, jangan sungkan-sungkan melaporkan karena kerahasiaan dari pelapor itu dijaga. Jangan takutlah gitu. Jadi tugas dari Satgas PPKS itu memang orang yang nggak panjang mulut, nggak boleh sama sekali. Jadi ada laporan kasus apapun juga hanya boleh masuk ke Satgas dan ketika itu ditangani oleh psikolog dan sebagainya yang berwenang. Jadi kalau toh ada unsur mahasiswa di situ, mahasiswanya juga mahasiswa yang sudah terlatih, mahasiswa yang tidak bocor gitu ya, mahasiswa yang hanya menerima aduan kemudian diserahkan kepada ahlinya. Jadi harapannya Parduna, oke. Nah, ini apa ini? Itu kemudian ini SOP-nya, jadi pelaporan, kemudian investigasi, jangan asal lapor gitu, tapi bertanggung jawab ya. Kemudian lalu pengambilan keputusan, ini kasusnya ditangani siapa, bagaimana caranya, perlu pendampingan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian recovery kok tulisannya begini ya, recovery salah, cover harusnya ya, diperbaiki. Nah, bagaimana kita berinteraksi di kampus sebagai warga kampus? Harus mengembangkan relasi yang sehat dan non toksik, gitu ya. Saya sudah hampir selesai. Bahwa kampus mengajarkan perilaku luhur dan akhlak mulia. Ada kan banyak protes tuh kemarin. Permendikbudristek 30 tahun 2021 bukan untuk membolehkan zina, karena apa-apa tanpa
persetujuan korban, tanpa persetujuan korban. Artinya kalau korban setuju nggak apa-apa, nggak boleh gitu ya, tetap nggak boleh gitu. Tapi untuk melindungi korban, mencegah keberulangan dan memastikan sanksi yang jelas bagi pelaku. Apa yang dilarang agama tidak akan dilegalkan juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi jangan mencari-cari celah untuk untuk menegasikan gitu. Wah, ini gimana nih, kayaknya Permendikbud ini membolehkan adanya zina. Tidak, bukan gitu ya. Sebetulnya ini adalah untuk melindungi korban, mencegah keberulangan. Mari kita say no to kekerasan seksual, say no juga kepada perbuatan zina ya. Nah, kita bersama mewujudkan UNRAM tercinta sebagai rumah intelektual yang aman, kondusif, dan zero kekerasan seksual. Mari kita suarakan semuanya, buka mic-nya. Saya UNRAM, saya anti kekerasan seksual. Yuk, buka dulu mic-nya. Silakan teman-teman semua, kita buka kameranya. Buka mic, iya. Kemudian dipimpin oleh Mbak Nurul ya. Kita sampaikan komitmen kita. Kita baca bersama kalimat yang paling bawah. Baik. Saya UNRAM, semuanya menjawab saya anti kekerasan seksual. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3, semuanya buka kameranya. Saya UNRAM. Saya anti kekerasan seksual. Saya anti kekerasan seksual. Ya, baik. Demikian beberapa pemaparan dari saya sebagai pengantar. Kemudian kita bisa diskusi, mungkin ada pengalaman. Tidak harus sumbernya dari saya, kita sama-sama belajar. Mungkin dari adik-adik juga ada pengalaman, kemudian ada wawasan, kita saling berbagi. Saya kembalikan ke Mbak Nurul, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita kembalikan ke Mbak Nurul untuk masuk pada sesi diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Insinyur Ruth Stella TMS. Kami haturkan terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa sekali terkait dengan 3 dosa besar dalam pendidikan yang di sini ditekankan terkait dengan pelecehan seksual, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Mungkin kita lanjutkan teman-teman ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom pada pagi hari ini yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita dari tim PPKS UNRAM. Baik, silakan teman-teman. Satgas ya Mbak, dari Satgas PPKS. Satgas PPKS UNRAM. Ya, betul. Silakan teman-teman. Saya izin bertanya, moderator. Baik, silakan Rudi Siswandi. Baik, izin bertanya Ibu, terkait dengan ketika mahasiswa melakukan pelaporan. Nah, tentunya saya ingin mengetahui bagaimana sih cara Satgas PPKS mengidentifikasi laporan mahasiswa itu bahwa benar adanya gitu, bahwa benar apa yang diadukan oleh mahasiswa ini benar-benar terjadi gitu di kehidupannya, sehingga kita yang saat ini sebagai mahasiswa barangkali bisa mempersiapkan apa saja yang perlu kita bawa misalnya saat kita melakukan pelaporan ke Satgas PPKS. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dijawab. Ada lagi? Baik, mungkin langsung dijawab aja Ibu ya biar lebih Iya, baik. Jadi gini, sudah ada 3 laporan ya yang masuk ya. Jadi yang pertama itu adalah catcalling oleh satpam kampus, kemudian kekerasan seksual non fisik sesama mahasiswa,
dan ada kekerasan seksual terkait pembuangan bayi mahasiswa di Yogyakarta. Mahasiswa kita, tapi anunya di Yogyakarta. Jadi ketika melaporkan, biasanya itu diverifikasi. Betul apa tidak gitu kan? Datang aja nggak apa-apa, bahwa nanti akan ada wawancara dari tim tim penanganan. Karena makanya yang hadir pada pagi hari ini, Mbak Bu Leli dan tim, saya udah minta kalau bisa tim penanganan datanglah ke sini. Seperti ketika kalian melakukan pengaduan ke LBH, itu juga yang dilakukan oleh tim penanganan di Satgas PPKS. Lapor saja memang ada kok terjadi seperti itu, gitu ya. Ketika korbannya itu tidak berani muncul dan sebagainya, tapi memang benar ada, dilaporkan saja nggak apa-apa. Kejadiannya di mana, lalu kejadiannya seperti apa, siapa pelakunya, jam berapa dan sebagainya. Itu nggak harus misalnya bawa apa dan sebagainya, cuman memang ketika masuk itu kan harus jelas identitas pelapor. Tapi jangan takut, karena identitas kalian yang melaporkan itu dilindungi, tidak dibuka, tidak diumbar-umbar. Lalu bagaimana mekanismenya? Sebetulnya timnya Bu Laili, terus terang kami ini masih baru, jadi bahkan pertemuan antar tim Satgas aja juga on and off gitu, siapa yang datang, ada yang enggak. Jadi memang perlu diperkuat lagi tim kita. Gitu, demikian Mas Rudi. Jadi untuk sementara ayo manfaatkan hotline itu, laporkan saja apa yang dirasa gitu ya di seputar kampus. Bahkan saya sebagai koordinator pencegahan, saya ingin mengembangkan semacam kayak itu 911 itu yang ketika ada pengaduan gitu ya, apalagi dari korban, tempatnya di mana, lalu apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Tapi kita masih butuh. Kemudian saya juga kepingin kalau ada seperti semacam peringatan gitu. Kalau sholat ada anunya sholat, tapi kalau ini cegahlah kekerasan seksual, bahwa ini adalah kekerasan seksual, laporkan secara reguler gitu ya, ada suara-suara atau ada peringatan-peringatan baik di taman, di dalam ruang belajar atau di mana gitu. Di samping juga misalnya toilet itu harus terpisah laki dan perempuan, lalu penerangan gitu ya, lalu ruangan dosen supaya kalau bisa itu terjangkau, terlihat semua aktivitas yang berada di dalam ruangan walaupun kedap suara. Jadi kita tahu apa yang terjadi di dalam ruangan antara dosen dan mahasiswa, dosen dan sebagainya, walaupun kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Sehingga itu merupakan cara-cara untuk melakukan pencegahan. Itu adalah merupakan bagian advokasi dari kami sebagai tim atau koordinator pencegahan gitu ya kepada pihak universitas. Di samping juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan ke semua warga kampus. Demikian Mas Rudi, mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf nggak bisa secara lugas ya saya menjawab apa saja yang dibutuhkan. Pokoknya ketika mengalami kejadian nggak harus kita, baik itu teman kita dan sebagainya, laporkan saja. Manfaatkan hotline yang sudah ada. Oke, baik Ibu, terima Ya, kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ada di kolom chat nih Bu. Pertanyaannya itu terkait dengan izin bertanya Bu dari Kak Nina Yulinda dari anggota MPMBKM Unram. Mohon maaf Bu, belum bisa open mic. Bagaimana penanganan Satgas PPKS terkait permasalahan KKN kemarin yang banyak terjadi permasalahan atau viral? Apakah koordinasi dengan LPPM yang mengurus KKN? Silakan ditanggapi Ibu. Nah, yang viralnya itu gimana ya, Dek? Saya kok malah belum dengar. Nah, itu juga. Jadi, yang viralnya seperti apa ya? Karena kita nggak ada tuh. Jadi sejak masuk kasus belum ada. Kita belum pernah mendapatkan laporan tentang KKN. Boleh dijelaskan di sini? Atau ada yang mengetahui gimana KKN yang viral kemarin? Apakah terjadi pelecehan seksual? Atau gimana? Nggak apa-apa.
Ini juga menjadi bahan masukan dari kita untuk kita begitu. Izin Ibu. Oh, ya, sudah dijawab oleh Kak Nini. KKN, saya mengetahui dari teman-teman KKN terjadi cinta lokasi dan tim KKN ada yang melakukan hal tidak wajar. Cinta lokasi sesama peserta KKN. Lalu ya, kemudian tim KKN maksudnya itu petugas gitu atau pegawai atau dosen melakukan hal yang tidak wajarnya seperti apa? Bisa diceritakan? Izin Ibu. Ya, ya. Mahasiswa KKN-nya Bu, cinta lokasi, terus mereka itu melaksanakan kegiatan seksual gitu Bu, ya, mahasiswa. Oh gitu. Tapi nggak ada yang melaporkan? Oke. Oke, boleh chat ya secara pribadi nanti ya ke saya ya. Karena kami nggak ada, kami tidak mengetahui bahkan. Belum nyampe ke Satgas. Kalau boleh, yang KKN periode kapan? Boleh tahu? Nah, iya. Anggota KKN-nya. Yang baru-baru ini ya? Iya. Ya itu kan termasuk pelanggaran ya, pelanggaran tapi tidak kekerasan seksual dia nggak masuk. Kalau kekerasan seksual, tapi itu namanya pelanggaran. Iya, berzina itu nggak boleh, dilarang sebetulnya. Tapi itu bukan ranahnya Satgas gitu, bukan ranahnya Satgas, tetapi itu universitas sebetulnya. Dilaporkankah sepengetahuan LPPM kah? Iya Ibu. Oh, ternyata kita kurang. Oke, nanti saya biar komunikasi sama Mbak Nurul ya. Jadi seharusnya hal-hal itu dipertegas. Jadi memang saya sudah usul ke Bapak ke WR3 waktu itu, karena saat Satgas ini masih baru, jadi setiap ada penerimaan mahasiswa baru, kita harus sosialisasikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kemudian termasuk pembinaan ketika memberikan materi pembinaan pada mahasiswa KKN. Nah, itu belum kita lakukan. Mudah-mudahan untuk yang tahun akan datang, itu kita bisa bekerja sama dengan LPPM, bahwa Satgas juga harus masuk gitu, sebagai salah satu narasumber pembinaan sebagai pembekalan bagi mahasiswa KKN akan itu kan berzina, kemudian masuk apa itu ya namanya ya, itu juga perbuatan melanggar etika kesusilaan kan, itu kan harusnya ditangani siapa itu? Apakah sudah ada yang menangani? Halo? Nggak ada jawaban. Tes. Ya? Ya Bu. Ya. Jadi kan saya nggak KKN gitu. Ya. Terus ada teman saya itu bahas-bahas tentang KKN gitu kan Bu. Ternyata ada beberapa tim gitu yang ada yang udah evaluasi, ternyata ada salah satu tim KKN yang anggotanya itu berbuat yang tidak baik gitu selama KKN. Nah, mungkin itu belum terdengar di pihak LPPM, tapi sudah ramai di
tim-tim KKN gitu, Bu. Oh, baik-baik. Ini merupakan Mahasiswa informasi dan masukan, nanti bisa saya suarakan ke LPPM, ya, khususnya bagian KKN. Sekretarisnya itu Bu Sri Suliantini, ketuanya itu siapa? Pak Doktor siapa gitu? Oke, terima kasih Dek informasinya, nanti akan saya teruskan. Ini juga merupakan bahan pembelajaran kita di Satgas ini. Lalu bagaimana, terutama tim pencegahan seperti yang seperti saya ini ya, apa yang kita harus lebih masif lagi untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua bagian yang ada di Universitas Mataram. Apa yang usaha-usaha apa untuk mencegah, lalu ketika terjadi apa yang harus dilakukan begitu. Ya, terima kasih informasinya, Dek. Mbak Nurul, ada lagi? Baik, Ibu. Oke, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya terutama terkait dengan pelecehan seksual ya, teman-teman. Silakan teman-teman jangan sia-siakan kesempatan kita pada pagi hari ini agar kita lebih memperbanyak dan literasi kita terkait dengan apa sih sebenarnya pelecehan seksual itu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik Ibu, karena tidak ada ya, Nurul ingin bertanya nih Bu terkait dengan pelecehan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual itu sering terjadi baik itu di lingkungan kampus, di lingkungan di luar kampus. Nah, sering kita itu ingin melapor, namun ketika kita ingin melapor, kita tahu posisi kita itu di mana gitu. Jadi kita itu agak bungkam untuk melapor. Nah, bagaimana cara maupun jalan keluar yang bisa kita ambil sehingga kita bisa speak up seluas-luas, baik itu contohnya ke tim Satgas PPKS Unram. Terima kasih Bu. Ya Mbak Nurul, kalau dulu kita nggak tahu mau lapor kemana. Kalau sekarang udah ada Satgas gitu, nggak usah sungkan-sungkan, boleh datang sendiri gitu ya, boleh ada Twitternya, ada Facebooknya, tapi itu ada hotline-nya, kita bisa lapor, langsung aja lapor. Minta ketemu juga bisa, minta ketemu dengan tim Satgas gitu ya, laporkan karena nggak akan kita buka identitas dari pelapor. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lapor. Gitu. Bagaimana kita mau menurunkan atau membuat zero kekerasan seksual kalau kita tidak melaporkan kasus-kasus yang ada di sekitar kita gitu. Berdasarkan kasus yang ada, lalu kemudian kita akan melakukan evaluasi, kemudian tindakan apa yang akan kita lakukan untuk meminimalisir atau bahkan menolkan kasus-kasus kekerasan seksual kalau nggak ada laporan-laporan yang terjadi, dianggap kampus ini aman saja gitu kan. Padahal banyak kasusnya, tapi nggak mau dilaporkan. Nah, mohon keringanan hati, keringanan tangan gitu ya, adik-adik atau semua warga kampus untuk melaporkan ke Satgas. Nggak berani sendiri, minta orang tuanya yang lapor. Nggak berani orang tuanya, minta temannya, minta siapa aja boleh kok. Karena memang di Satgas itu ada mahasiswa di sana ya, ada ya namanya kita kan memang salah satu kritik saya juga karena ini berlaku 2 tahun, jadi yang diambil adalah adik-adik mahasiswa yang masih semester muda-muda. Nah, semester muda itu kan emosinya masih belum ini gitu, kadang-kadang terus bocorin dan sebagainya. Nah, itu yang masih harus perbaikan. Tapi minimal sudah ada teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang menjadi perwakilan. Tapi kalau nggak mau ketemu sama adik mahasiswa, mau bicara sama ketuanya, mau bicara sama koordinator penanganan atau siapa saja, boleh silakan. Mbak Nurul, ya, Mbak Nurul itu yang harus menjadi corong untuk ayo teman-teman speak up gitu. Jangan takut bicara. Sekarang saatnya gitu. Kita fungsikan Satgas yang ada di kampus kita. Kita nggak mau dong kampus kita terkenal seperti kemarin ini kan sekarang sedang lagi diadili oleh sedang ditangani kepolisian ya. Kasus banyak sekali mahasiswa yang sedang skripsi terjebak oleh predator seksual yang mengaku-ngaku dosen dan punya kedekatan dengan dosen-dosen tertentu.
kemudian mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual. Jangan sampai terjadi seperti itu, malu kita. Ya. Kalian tahu mungkin ya yang sekarang sedang ditangani oleh Polda NTB. Itu banyak sekali. Makanya sebagai mahasiswa jangan gampang gitu. Nanti skripsi ditulisin, proposal ditulisin, tapi mau di ini, mau di itu. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu tuh sesuatu yang melanggar gitu. Demikian Mbak Nurul. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, kita jangan takut akan posisi kita dimanapun, kita siapapun jangan takut untuk melapor ya kalau ada yang namanya pelecehan seksual yang terjadi. Pelecehan seksual itu tidak hanya terjadinya seksual di antara laki-laki dan perempuan, tetapi perkataan maupun perbuatan yang dilakukan mulut aja pun itu bisa mengeluarkan bahwa ketersinggungan atas seksual itu sendiri. Gitu. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan sosialisasi kita pada pagi hari ini? Silakan teman-teman. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan ini nggak bertanyanya bukan karena bosan ya, atau karena tapi mudah-mudahan karena sudah paham semuanya. Adakah yang? Oh ya, oke silakan. Baik teman-teman semua, karena tidak ada pertanyaan lagi dan semuanya sudah paham terkait dengan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan 3 dosa besar dalam pendidikan, terutama terkait dengan pelecehan seksual baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Mbak, saya potong sedikit, maaf. Ya. Pesertanya ini kalau apakah dari berbagai fakultas apa saja gitu ya, diharapkan yang hadir pada pagi hari ini bisa menjadi focal point gitu ya bagi teman-temannya di kampus masing-masing. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bu. Sedikit mungkin ada nasihat dari Ibu sebelum Nurul tutup acara ini Bu, dan membuat kesimpulan. Iya, jadi sudah ada aturannya dan sekarang sudah ada Satgas gitu ya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan itu ada di bawah rektor. Memang seharusnya ada badan pengawas yang bekerja mengawasi kinerja dari Satgas PPKS, tapi setidak-tidaknya UNRAM sudah mempunyai Satgas PPKS. Segala kejadian yang terjadi di sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual berupa kekerasan fisik, non fisik, verbal, kemudian melalui digital, silakan dilaporkan ya, silakan bersuara untuk meminimalisir dan meniadakan kekerasan seksual di kampus tercinta kita, Universitas Mataram. Baik, terima kasih Bu atas closing seremoninya terkait dengan 3 dosa besar dalam pendidikan. Sudah tidak terasa ya teman-teman, sudah beberapa jam terakhir Nurul sebagai moderator memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelum Nurul menutup, ada sedikit quotes dari Nurul, jangan bungkam terhadap apapun yang membuat kita tidak nyaman, jangan takut untuk speak up, karena dengan speak up lah yang membuat kita tahu tentang keadaan psikis, fisik, maupun keadaan orang lain yang di sekitar kita. Baik, Nurul sebagai moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum teman-teman keluar dari Zoom meeting kita pada pagi hari ini, boleh membuka kamera agar kita mendokumentasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Sayang sekali ini kamera saya rusak ya, mohon maaf ya, jadi nggak tercapai, nggak bisa nih kita ikut foto bersama.
Ya, nggih Ibu. Oke, terima kasih. Saya pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung.